Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dan ceria dalam mengikuti pembelajaran online. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Bu Ika ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini akan Bu Ika bagi menjadi dua bagian. Pada minggu ini, kalimat efektif yang akan Bu Ika sampaikan adalah bagian 1. Sedangkan minggu depan, kita masih akan belajar tentang kalimat efektif bagian 2. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tujuan dari kalimat efektif ini adalah penggunaan kalimat efektif akan memudahkan pembaca untuk memahami isi bacaan. Jadi, apabila kita menggunakan kalimat efektif dalam tulisan kita, maka akan memudahkan pembaca untuk memahami apa yang kita tulis atau isi dari bacaan yang kita tulis. Nah, selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat. Dalam satu kalimat, itu biasanya kalau kalimat sempurna, itu mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam kalimat efektif ini, itu paling tidak atau sekurang-kurangnya, itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Apa itu subjek? Masih ingat? Ya, subjek itu adalah pelaku dalam kalimat tersebut. Sedangkan predikat itu adalah kata kerja yang digunakan dalam kalimat tersebut. Contoh subjek itu bisa, contohnya ayah makan roti. Berarti subjeknya ayah, predikatnya makan, sedangkan roti adalah objek. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, ciri yang kedua, yaitu sesuai aturan ejaan yang berlaku. Ejaan di sini maksudnya bisa tanda bacanya harus benar, huruf kapitalnya harus benar, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu hemat dalam menggunakan kata. Jadi, kalimat efektif itu harus menghindari penggunaan kata yang tidak perlu. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang selanjutnya, ciri yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Selanjutnya, syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif itu ada 7. Nah, nanti dalam pembelajaran hari ini, Bu Ika akan menyampaikan 4 syarat kalimat efektif, sedangkan pembelajaran minggu depan akan Bu Ika lanjutkan dengan 3 syarat kalimat efektif yang lainnya. Syarat kalimat efektif dikatakan kalimat itu efektif jika memenuhi syarat yang pertama, kesatuan atau kohesi. Yang kedua, hemat kata. Yang ketiga, kesamaan bentuk kata. Yang keempat, kelogisan. Yang kelima, kepaduan kata dalam kalimat. Yang keenam, ketepatan kata atau diksi. Yang ketujuh, sesuai dengan kaidah Puebi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kesatuan atau kohesi. Maksudnya di sini, kesatuan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan yang ditunjukkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Langsung saja ya Bu Ika contohkan supaya kalian paham. Nah, kesatuan di sini itu memiliki 5 bagian. Yang pertama, yang A,
itu kesatuan dengan adanya subjek dan predikat yang jelas. Jadi, kalimat efektif itu harus menunjukkan subjek dan predikat yang jelas. Subjek dan predikat yang jelas itu bisa ditandai dengan tidak memakai kata depan sebelum subjek. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan pidatonya. Nah, kalimat ini salah atau tidak efektif. Kenapa? Karena di sini subjeknya itu tidak jelas, langsung saja tidak perlu pakai kata penghubung kepada. Langsung saja Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan pidatonya. Nah, itu yang benar. Jadi kalimat efektifnya yang itu. Selanjutnya, bagian yang kedua, yang B, tidak terdapat subjek ganda. Contoh, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Di sini kalimatnya salah atau tidak efektif. Karena subjeknya ganda, pembangunan jalan itu dan juga kami. Nah, di sini mana subjeknya menjadi rancu atau subjeknya itu ganda dalam kalimat ini. Nah, yang betul atau yang efektif adalah dalam membangun jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Nah, di sini kalimatnya menjadi benar atau efektif karena bisa dipisahkan mana itu subjek dan mana keterangan yang lainnya. Jadi, kalimat yang kedua ini adalah kalimat efektif. Nah, sekarang bagian kesatuan yang ketiga, yaitu tidak bermakna ganda. Maksudnya bermakna ganda itu sebuah kalimat itu tidak memiliki banyak arti. Contohnya, kucing itu makan tikus mati. Di sini kalimatnya salah atau tidak efektif. Kenapa? Karena kalau kita baca sebuah kalimat yang berbunyi seperti itu, maka kalimat itu bisa mengandung makna yang pertama, kucing itu makan tikus yang sudah mati. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua itu bisa juga kucing itu makan tikus. Nah, setelah makan tikus, kucing itu mati. Nah, di sini kan berarti kalimatnya bermakna ganda. Jadi kalimat ini itu bukan kalimat efektif. Nah, efektifnya bagaimana? Efektifnya itu bisa seperti di kalimat kedua ini. Kucing itu makan tikus yang sudah mati. Nah, di sini kalimatnya benar atau sudah termasuk kalimat efektif. Selanjutnya bagian yang keempat. Tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Contoh, kami datang sedikit terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, di sini kalimatnya salah atau tidak efektif. Yang efektif yaitu kami datang sedikit terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, ini kalimat yang benar atau kalimat yang efektif. Selanjutnya, bagian yang kelima. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Di sini kalimatnya salah atau kalimat tidak efektif karena predikatnya didahului oleh kata yang. Nah, bagaimana benarnya? Benarnya ada di kalimat kedua. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, di sini kalimatnya sudah benar atau sudah efektif. Sebelum berasal itu tidak boleh ada kata yang. Jadi, predikatnya itu tidak boleh didahului oleh kata yang. Selanjutnya, syarat yang kedua, yaitu hemat kata. Hemat kata maksudnya yaitu hemat dalam menggunakan kata atau menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Jadi hindari kata-kata mubazir ya atau kata-kata yang tidak perlu. Langsung saja contoh yang pertama. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu.
kalimat ini salah atau tidak efektif. Mengapa? Di sini ada kata ia dan dia dalam satu kalimat. Itu membuat kalimat ini tidak efektif. Jadi terlalu banyak kata ya, kata ia atau dia itu tadi. Itu maknanya sama. Nah, karena terlalu banyak kata membuat kalimat ini tidak hemat kata sehingga tidak efektif. Efektifnya yaitu karena tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Nah, ini kalimat yang benar atau kalimat efektif. Jadi cukup menggunakan kata ganti orang satu saja. Dia, ianya dihilangkan. Contoh yang kedua. Para tamu-tamu mulai berdatangan. Di sini kalimatnya salah atau tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ada kata para tamu-tamu. Nah, itu terlalu boros kata. Seharusnya bisa kalian betulkan, cukup dipakai salah satu, bisa pakai para tamu atau bisa pakai tamu-tamu. Kalau para tamu-tamu itu kan berarti terlalu banyak kata yang tidak perlu. Jadi kita sederhanakan. Para tamu mulai berdatangan atau bisa juga tamu-tamu mulai berdatangan. Itu yang benar. Jadi kalau sudah pakai kata para, berarti tamunya itu satu kali saja. Atau kalau kamu tidak pakai kata para, maka bisa kamu ulangi kata tamunya jadi tamu-tamu. Jadi kalimat yang kedua itu kalimat yang efektif. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Saya belajar agar supaya pandai. Nah, di sini salah kalimatnya atau tidak efektif. Kenapa? Karena di sini menggunakan kata penghubung yang artinya itu sama sebenarnya ya. Agar sama supaya itu kan punya arti yang sama atau makna yang sama. Jadi cukup dipakai salah satu saja. Bisa saya belajar agar pandai atau saya belajar supaya pandai. Itulah kalimat yang benar atau kalimat yang efektif. Selanjutnya syarat yang ketiga, yaitu keparalelan. Keparalelan disebut juga kesamaan bentuk kata, yaitu jika pada kata pertama berbentuk kata kerja berimbuhan, maka kata kedua juga harus berbentuk kata kerja berimbuhan yang sama dengan kata kerja sebelumnya. Masih ingat kalian apa itu kata kerja berimbuhan? Kata kerja berimbuhan itu berarti kata dasar yang mendapat awalan atau akhiran atau sisipan atau awalan dan akhiran. Langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, Pak Budi menjelaskan, memaparkan, dan penerapan cara berwudu yang benar pada para siswa. Di sini kalimatnya salah atau tidak efektif. Kenapa? Kalian lihat predikatnya. Predikatnya di sini ada kata menjelaskan, memaparkan, dan penerapan. Nah, di sini tidak sama atau tidak paralel. Ketiga kata kerja itu, yang pertama itu mendapat awalan dan akhiran kan. Yang kedua juga mendapat awalan dan akhiran kan. Nah, yang ketiga ternyata bukan. Ternyata dia tidak sama dengan kata kerja yang pertama dan kedua. Dia mendapat awalan an. Jadi kalimat tersebut tidak efektif. Nah, ini kalimat efektifnya. Pak Budi menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan cara berwudu yang benar pada para siswa. Inilah kalimat yang benar atau kalimat efektif. Jadi, menjelaskan itu berasal dari kata dasar jelas yang mendapat awalan dan akhiran kan. Memaparkan itu berasal dari
kata dasar papar mendapat awalan me dan akhiran kan, sedangkan menerapkan itu berasal dari kata dasar terap mendapat awalan me dan akhiran kan. Di sini sudah betul ya, jadi kalimat efektifnya ada di kalimat kedua. Selanjutnya, contoh yang kedua. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Itu salah atau tidak efektif. Karena predikatnya itu ada kata dibekukan dan kenaikan. Nah, dibekukan, kenaikan berarti tidak paralel atau tidak memiliki kesamaan bentuk. Jadi kita rubah salah satu menjadi harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Nah, itu yang benar. Jadi sama bentuk katanya yaitu dibekukan mendapat awalan di dan akhiran kan, dinaikkan juga sama mendapat awalan di dan akhiran kan. Itulah syarat yang ketiga yaitu keparalelan. Selanjutnya syarat yang keempat, kelogisan. Kelogisan yaitu pilihan kata yang digunakan itu harus logis atau masuk akal atau dapat diterima oleh akal dan penulisannya harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, maksudnya bagaimana? Langsung kita contohnya. Bapak Andi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Di sini kalimatnya salah atau tidak efektif. Kenapa? Nah, perhatikan saja dalam kalimat ini, yang dipersilahkan siapa? Apakah Bapak Andi atau waktu dan tempatnya? Ya kan? Nah, di sini tidak efektif. Seharusnya bukan waktu dan tempat yang dipersilahkan. Apa masuk akal? Masa waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan pidato? Nah, itu kan tidak logis ya. Jadi kalimat ini tidak efektif. Kita rubah menjadi efektif. Berbunyi, Bapak Andi, kami persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Nah, ini yang benar atau yang kalimat efektif. Jadi waktu dan tempatnya dihilangkan saja. Nah, itulah tadi 4 syarat dari kalimat efektif. 3 syarat yang lain akan Bu Ika sampaikan pada bagian 2 yang akan Bu Ika sampaikan minggu depan. Jadi, untuk hari ini kita belajar 4 syarat kalimat efektif terlebih dahulu. Jika kalian belum memahami, bisa kalian putar kembali video ini dan kalian lihat contoh-contoh dari syarat-syarat tersebut. Selanjutnya, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan tidak lupa, keluarga besar SD Muhammadiyah Ponorogo mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Tahun Hijriah mulai berganti, menyambut Muharram dengan sepenuh hati. Saatnya mengintrospeksi diri agar menjadi lebih baik lagi untuk menggapai ridho ilahi Robbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.